Saya disuruh berguna angkatan 10 akan melakukan aksi nyata atau men-share hal-hal yang telah saya dapatkan, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif seperti ini. Next Pak Sela. Saya ucapkan selamat datang kepada para pengibar, Bapak Ibu semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif. Pada dasarnya, saya berdiri di sini bukan berarti menggurui panjenengan semuanya, akan tetapi kita di sini belajar bersama. Oke, seperti itu. Saya membutuhkan masukan dari panjenengan semuanya. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk belajar bersama-sama, berkolaborasi bersama. Selanjutnya, nah, konsep utama dari modul budaya positif yang telah saya dapatkan yakni perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Mungkin panjenengan semuanya juga pernah mendengar apa itu restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi seperti ini. Next Pak Selamat. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita semuanya akhir-akhir ini tentunya setiap pemerintahan berganti tentu ada kurikulum baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi tergantung minat peserta didik, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kemudian ada kreatif, bernalar kritis, kemudian ada poin terakhir adalah mandiri seperti itu. Next Pak Selamat. Disiplin positif, mungkin panjenengan semuanya sudah pernah mendengar apa itu disiplin. Disiplin itu sesuatu dalam budaya kita, makna kata disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Saya yakin ketika ada istilahnya kata disiplin, saya kan berada di kepramukaan, jadi banyak kata disiplin yang keluar. Jadi anak-anak cenderung tidak nyaman dengan kata-kata disiplin. Kemudian ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti itu. Kalau ekstrinsik kan dari luar, kalau intrinsik itu dari dalam diri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Mungkin dulu ketika saya bersekolah, mungkin anak-anak itu ditakut-takuti dengan hukuman seperti itu. Pasti ada yang dimainkan fisiknya dan lain sebagainya. Saya pernah ditonjok Bapak Ibu guru, itu pernah saya. Karena saya ngeyel, kemudian ditampar juga pernah dan lain sebagainya. Itu salah satu hukuman yang tentunya sangat membekas bagi saya sampai sekarang. Oleh karena itu, ketika saya menjadi Bapak Ibu atau menjadi guru di SMK Rota, saya bertekad untuk tidak melakukan hal yang sama karena ini sangat membekas dan tentunya dendam itu pasti ada, walaupun masih sedikit tetapi rasa dendam itu pasti ada. Lanjut Pak Selamat. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu
skill bertahan hidup, salah satunya membutuhkan sandang, pangan maupun papan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia tentunya membutuhkan kasih sayang, entah dari keluarga, entah dari saudara maupun dari orang lain. Salah satunya ketika di sekolah, peserta didik juga butuh kasih sayang. Oleh karena itu ketika kita dekat dengan peserta didik, itu peserta didik juga merasa nyaman, merasa aman, sehingga tentunya ketika di sekolah itu sangat betah. Dan tentunya ada rasa diterima, merasa kita sebagai guru terbuka kepada peserta didik sehingga mereka juga merasa diterima dengan baik, terlayani dengan baik di sekolah ini. Kemudian ada poin penguasaan. Tentu peserta didik terkadang, tidak semua, tetapi ada yang ingin berkuasa atas teman-temannya, jadi ingin dominan di dalam kelas, sehingga peserta didik itu terkadang membuat masalah dan lain sebagainya agar menunjukkan saya ini berkuasa di sekolah maupun di dalam kelas. Dulu ketika saya sekolah juga ada hal-hal seperti itu, istilahnya ngegeng dan lain sebagainya. Akhirnya sampai karena orang tuanya itu adalah geng juga, maka dari itu ketika ada masalah di sekolah akhirnya undang bapaknya bawa teman, akhirnya geger di sekolah. Dulu waktu saya sekolah seperti itu. Kemudian ada poin kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan itu adalah ketika peserta didik membutuhkan, walaupun di sekolah itu banyak peraturan-peraturan yang memekang kebebasan mereka, tetapi mereka tetap membutuhkan kebebasan. Salah satunya kita berikan spot untuk bermain dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir adalah kesenangan. Peserta didik juga butuh kesenangan. Oleh karena itu ketika kita mengadakan pembelajaran, tentunya ada waktu-waktu tertentu agar mereka diberikan waktu untuk bersenang-senang atau diberikan ice breaking dan lain sebagainya, seperti itu. Next, Pak Selamat. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dulu waktu pertama-tama atau awal-awal saya di SMK Rota menjadi guru nyubi, walaupun sekarang masih nyubi Bapak Ibu, tetapi kan ada pembelajaran selama 6 sampai 7 tahun di sini, ada pembelajaran tentu. Dan awal-awal dulu saya memberikan penghargaan, salah satu misalkan memberikan uang dan lain sebagainya agar mereka termotivasi. Ternyata itu salah, karena itu motivasi dari luar, dari atau ekstrinsik. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian ada poin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu semuanya, paling tepat itu motivasi yang apa? Ekstrinsik atau intrinsik kira-kira? Intrinsik ya? Oke. Next masalah. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ada poin hukuman. Hukuman itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Saya sudah pernah dihukum, ditep dengan repan, ditep di lapangan, dihukum, diantem, diantem guru namanya, diantem guru dan lain sebagainya. Kemudian ada rasa tidak nyaman sama sekali. Ketika sampai rumah, saya merasa tidak nyaman. Orang tua saya juga guru. Ketika diceritakan seperti itu, merasa tidak percaya atau merasa mesti salah dan lain sebagainya. Bukan tipe anak-anak sekarang, orang tua sekarang yang mana ketika diceritain sesuatu orang tua langsung emosi dan lain sebagainya. Stylenya sudah berbeda. Kemudian adalah murid takut kepada guru. Guru mungkin merasa bangga ketika ditakuti
terpaksa keluar dari zona nyaman mereka, akhirnya mereka jadi terpaksa, tentunya tidak nyaman juga. Kemudian ada murid menyembunyikan kesalahan dengan alasan-alasan tertentu dan lain sebagainya. Anak-anak tentunya berusaha menyembunyikan kesalahannya karena apa? Karena takut dihukum. Untuk selanjutnya adalah akhirnya murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri, tetapi malah rendah diri. Padahal sekolah itu adalah tempat untuk menimba ilmu, kemudian untuk membangun diri agar menjadi seorang yang lebih baik. Bukan berarti malah murid menjadi rendah diri malah di sekolah. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif tentunya, karena merasa saya mendapatkan, saya mengincar penghargaannya atau mengincar uangnya atau dan lain sebagainya. Itu sangat tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, sifat iri, teman-temannya menjadi iri, kayak itu baik terus, aku rata itu dan lain sebagainya. Walaupun memang bisa termotivasi, akan tetapi kemampuan anak satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kemudian adalah mematikan kreativitas. Mereka mempunyai goals, mereka memiliki tujuan. Ketika tujuan mereka telah tercapai, mereka tidak akan melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan nilai misalkan, atau motivasi mereka kan ketika di sekolah adalah belajar. Mereka sudah mentok, tidak mau untuk melanjutkan sesuatu hal. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Di kurikulum yang baru ini tentunya sangat dilarang ketika memberikan ranking. Walaupun saya kadang-kala juga waktu jadi wali kelas terakhir itu anak-anak juga mepet saya untuk memberikan ranking. Saya tahu itu salah, Bapak Ibu. Oleh karena itu akhir-akhir ini ketika menjadi wali kelas ini saya hindari untuk memberikan ranking, karena itu mengurangi kepercayaan diri dari yang paling bucin dan lain sebagainya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, seperti itu. Next masalah. Kemudian Bapak Ibu, ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka panjang. Kemudian ada perlu monitoring berkelanjutan, kemudian ada stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, ada kehilangan waktu untuk menuruni kesalahan. Kemudian ada yang paling logis menurut saya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya sebagai pribadi. Tentunya murid harus menghormati dirinya sendiri baru orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol penuh atas dirinya sendiri, bukan orang lain yang mengontrol dirinya, tetapi dirinya yang memegang kontrol diri sendiri. Kemudian ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan, seperti itu. Next masalah. Konsep disiplin pendekatan restitusi, seperti yang saya bilang tadi, paling logis untuk saat ini adalah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Busetti tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Saya yakin semua orang yang dari sini pasti pernah berbuat kesalahan. Intinya bisa belajar dari kesalahan tersebut atau tetap melanjutkan kesalahan tersebut. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan, entah hubungan dengan manusia yang lain dan lain sebagainya. Kemudian menawarkan sesuatu solusi, bukan memaksa. Kemudian ada menuntun untuk melihatnya dalam diri pribadi anak tersebut, sehingga mereka bisa melihat diri sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusinya, seperti itu. Next masalah. Nah, perbedaan contoh kasus Bapak Ibu, siswa sering tidak mengerjakan PR, misalkan hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hukuman bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid akhirnya menjadi takut, bukan kesadaran yang dimiliki,
tapi karena motivasi takut sama gurunya sehingga mereka tidak bahagia ketika di sekolah. Kemudian ada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, itu termasuk konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Ini biasanya di-share dulu, kemudian ada persetujuan atau tidak, kemudian ditawarkan, anak menyetujui atau tidak, kemudian bisa dilaksanakan ketika anak menyetujuinya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin Bapak Ibu masih gamblang yang istilah restitusi ini, nanti belajar bareng. Coba next masalah. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada posisi penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, posisi teman, kemudian ada pemantau, dan ada manajer. Manajer ini paling bisa diterima untuk saat ini di posisi kontrol restitusi. Next masalah. Contoh beberapa 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering terjadi di sekolah kita karena memang kondisi sekolah ini mengharuskan agar manut dengan dinas karena akan sesuatu hal, akhirnya seringkali atribut kurang lengkap. Ada posisi penghukum, misalkan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Membuat rasa bersalah, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Tidak istilah tidak pemerintah, tetapi sedikit halus dari penghukum tadi. Kalau teman misalnya, ayolah, yang penting buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini memaklumi ketika anak itu berbuat salah. Karena kita juga seorang guru kadang-kala juga, saya juga koreksi diri ketika wawancara tidak memakai topi pet dan lain sebagainya, itu saya juga memaklumi. Saya merasa bersalah juga, anak-anak ditegasi kok guru orang ditegasi seperti itu, kadang mendapatkan kritik Bapak Ibu dari murid-murid itu. Kemudian ada pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini seperti anak itu untuk mengingat, oh ada peraturan, konsekuensinya apa ya, mereka juga sadar, kemudian bilang bahwa ini salah dan peraturannya seperti ini dan lain sebagainya. Posisi manajer, apakah kamu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini ada solusinya. Kira-kira solusi bisa ditawarkan, atau ketika anak tidak memiliki solusi, guru membantu untuk mencarikan solusi tersebut. Next masalah. Keyakinan kelas, apa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan hal seperti ini? Kalau peraturan itu harus ditaati, betul sekali Bu Desi. Padahal ketika kita tidak memakai helm atau harus memakai helm, tentunya harus ada kesadaran dari diri sendiri. Oh, helm itu fungsinya buat apa? Oh, untuk keamanan, kepala karena sangat kepala itu sangat penting bagi kita. Untuk selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap saat? Ini fokusnya ini ketika COVID ya Bapak Ibu. Walaupun COVID sudah selesai, tetapi kita memiliki budaya mencuci tangan setiap saat karena ini sangat penting buat kesehatan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ya? Lanjut. Oh iya, Pak Hadas, semoga Pak Hadas. Saya senang mengambil konsep disiplin karena saya melihat zaman sekarang ini memang banyak orang yang mengalami krisis kesadaran untuk disiplin. Tadi dicontohkan tuh, memakai helm merupakan sebuah peraturan dan diterangkan itu timbul dari kesadaran. Pertanyaan saya, ya Pak, proses membangun kesadaran
itu terus dimulai dari mana? Wong zamannya sekarang itu ya seperti ini. Ya itu Pak. Terima kasih. Wah itu benar ya Pak Anas ya. Wah, luar biasa. Pertanyaan dari Pak Anas ini, kesadaran itu dimulai dari mana? Tentunya ketika anak-anak usia 17 tahun atau 16 tahun atau usia SMA, SMK, tentunya ada perubahan besar dalam hal transportasi mereka. Sebelumnya mereka di SMP menggunakan sepeda motor, kemudian mereka ketika di SMA, SMK menggunakan sepeda ontel ya, SMP itu sepeda ontel, kemudian bergeser ketika SMA, SMK itu menggunakan sepeda motor. Tentunya berasal dari awalnya itu kesadaran itu dimulai dari keluarga dulu. Tentunya dari keluarga bisa atau tidak, orang tua bisa memberikan pemahaman yang baik atau tidak untuk anak tersebut. Kemudian ketika orang tua belum bisa akan bergeser ke sekolah. Ketika di kelas tentunya saya juga sering menghimbau kepada anak-anak agar tentunya sering menggunakan helm, karena helm itu sangat penting. Toh kalau ada sebuah kecelakaan itu saya sering cerita bahwa itu di Kelantan kemana ada kecelakaan ini agar mereka juga bisa berpikir, agar mereka juga bisa sadar pentingnya menggunakan helm, pentingnya menggunakan alat-alat atau baju atau jaket dan lain sebagainya ketika berkendara. Seperti itu Pak Anas. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Anas, luar biasa. Next Mas Slamet. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu yang tentunya salah satunya ada wali kelas ya. Ini yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan dulu dengan anak-anak. Kemudian dilanjutkan menyusun peraturan menjadi keyakinan bersama-sama mereka. Kemudian memutuskan keyakinan kelas itu seperti apa. Ya, mungkin Bapak Ibu belum ada gambaran, sedikit saja. Yuk lanjut Pak Slamet. Nah, keyakinan kelas itu mungkin berdasar pengalaman saya, ini ada disiplin waktu. Jadi ketika di dalam kelas mereka sepakat untuk membuat Pak ini disiplin waktu, kita harus di dalam kelas itu harus disiplin. Nah, mereka yang membuat aturan ini, mereka yang membuat disiplin waktu dimasukkan. Kemudian belajar dengan antusias. Nah, ini menjadi istilahnya ketika di SMA, SMK yang pulangnya setengah 4 itu anak-anak itu untuk belajar dengan antusias itu agak kesulitan, terutama selepas jam 11, jam 12 itu sangat sulit untuk membangun antusias mereka. Karena kalau juga saya menggunakan SPG dan lain sebagainya, tapi ya setelah SPG ya selesai, mereka kembali untuk melanjutkan kebiasaannya, mungkin tidur dan lain sebagainya. Kemudian ada saling menjaga kebersihan dan keindahan, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Mereka juga pastinya harus menjaga kebersihan dan keindahan, terutama di dalam kelas maupun di lingkup sekolah ini. Tentunya sekolah ini sebagai adiwiyata tingkat nasional, jadi tentunya ini sangat logis untuk dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Saling menghormati sesama. Untuk menghormati sesama ini anak-anak juga tergolong sulit. Karena apa? Karena anak-anak itu terkadang di dalam kelas itu malah sok koyo-koyan jadi wong tua nih kadang. Itu sangat tidak menghormati menurut saya. Akan tetapi tentunya bisa kondisional anak-anak juga ketika bisa mengakrabkan diri dengan satu dan lainnya dengan metode seperti itu ya silakan atau dipersilakan. Kemudian saling membantu dan kerjasama. Pada intinya ketika di dalam kelas itu sulit untuk membangun saling budaya untuk saling membantu maupun kerjasama ini dalam konteks ketika gotong royong dan lain sebagainya, bukan ketika mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Kemudian selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini menurut saya ini selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini menurut saya berat Bapak Ibu, karena untuk senyum terus, menyapa, saling menyapa, salam, sopan, santun ini sulit.
Kemudian ada gemar membaca dan menulis. Kadang-kala kita juga punya sayap pribadi juga untuk gemar membaca buku, bukan membaca status dan lain sebagainya juga sangat sulit. Membaca buku aja satu halaman saja sudah ngantuk biasanya. Tetapi kita harus menekankan anak-anak agar gemar membaca dan menulis sebagai salah satu budaya literasi. Next masalah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak dari peraturan ini sebenarnya keyakinan kelas. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk apapun, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah itu kerjasama dilibatkan dalam pembuatan keyakinan tersebut. Selanjutnya Pak Selamat. Nah, ini segitiga restitusi. Fungsinya adalah untuk menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, Bapak. Tidak mungkin kok perilaku tidak memiliki alasan, tidak pasti memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi dalam diri tentunya, sehingga tugas kita sebagai guru harus membangun atau menemukan motivasi internal dari peserta didik. Lanjut Pak Selamat. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai posisi manajer yang menuntut siswanya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, semoga sesi pelajaran ini belajar itu membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Ini sebelumnya ada video Bapak Ibu kemarin saya buat terkait aksi nyata saya di modul 1 PT4. Selamat siang Mas Rosid. Selamat siang Pak Adi. Ya, sehat-sehat Mas Rosid. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, Mas Rosid, kamu saya undang ke sini ini tadi karena saya mendengar informasi dari salah satu guru bimbingan konseling. Katanya kamu sering terlambat ke sekolah. Ini menjadi perhatian khusus bagi saya sebagai seorang wali kelas. Kira-kira kalau di total kamu sudah berapa kali tidak tepat waktu atau terlambat? Oh, saya itu Pak. Kemarin itu saya sudah terlambat sekitar kurang lebih 6 kali Pak. 6 kali, berarti di semester ini kamu sudah tidak tepat waktu atau terlambat itu sudah 6 kali? Betul Pak. Sudah 6 kali. Berarti itu termasuk kesalahan bukan Mas Rosid? Kesalahan Pak, saya Pak. Ya. Setiap manusia tentunya pernah berbuat salah. Oleh karena itu kita seorang manusia tentunya juga harus bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kira-kira misalkan Mas Rosid untuk saya dorong agar tidak mengulangi lagi, siap Mas Rosid? Saya siap Pak. Siap ya? Iya. Nah, ini kan kemarin di keyakinan kelas, ini kemarin kan ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Kira-kira sampai tadi terlambat atau laporan yang
yang sudah masuk ke saya itu urusan dan terlambat, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas yang bagian mana? Saya melanggar kedisiplinan Pak. Melanggar kedisiplinan. Oke. Nah, Mas Rosid itu kenapa kok sampai terlambat, kok sampai 6 kali itu karena apa Mas Rosid? Karena saya kemarin itu kebanyakan begadang Pak, tidur sampai larut malam, terus saya kebanyakan main game sama teman-teman. Main game sama teman-teman. Itu game online yang sejenis apa ya? Game online seperti Mobile Legends Pak, itu yang MOBA. Mas Rosid seneng pakai yang tank, apa fighter, apa marksman dan lain sebagainya. Suka pakai assassin Pak. Suka pakai assassin. Ya, sebagai seorang pelajar, tentunya kalau seneng game itu saya memaklumi. Tetapi kalau sudah melanggar jam-jam tertentu, jam-jam rawan, seorang pelajar misalkan sampai larut malam, itu tentunya tepat atau tidak? Tidak tepat Pak. Tidak tepat, karena kewajiban Mas Rosid seorang pelajar itu tugas utamanya itu belajar. Ya, oleh karena itu kira-kira solusi apa yang Mas Rosid bisa tawarkan untuk Padi agar tidak terlambat lagi ke depan? Saya bisa lebih disiplin lagi Pak, lebih disiplin, lebih berangkat lebih awal agar bisa menghargai waktu. Terus Pak Adi juga memberikan saya konsekuensi, misal terlambat lagi nanti ada yang disita mungkin atau bagaimana. Tidak, saya ingin menekankan kita sepakat dulu saja ya. Saya tidak mau memberikan konsekuensi berlebihan dulu, tetapi Mas Rosid saya yakin Mas Rosid bisa sadar diri dengan berusaha dari diri sendiri. Misalkan Mas Rosid pengen tidak terlambat, nanti gamenya dikurangi sedikit, kemudian tidurnya tidak larut malam, sebelum tidur juga tidak main HP dan lain sebagainya. Jadi sepakat ya, Mas Rosid sudah bertekad tidak akan terlambat lagi. Saya sudah bertekad Pak, siap. Saya besok pasti akan saya lebih disiplin. Janji Pak. Oke, kalau begitu nanti atau besok saya akan menghubungi orang tua Mas Rosid agar nanti ada kesepakatan dengan saya, agar saya motivasi, saya dorong agar Mas Rosid tidak terlambat lagi dengan memantau Mas Rosid betul-betul, agar kejadian terlambat kemudian main game larut malam itu tidak terulang lagi. Begitu ya Mas Rosid? Pak, siap. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Mas Rosid. Sekarang Mas Rosid bisa kembali ke kelas lagi melanjutkan tugas-tugasnya yang belum selesai. Terima kasih Mas Rosid ya. Saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa. Seorang manusia sekali lagi pasti berbuat salah, dan tentunya kita harus belajar dari apa yang sudah kita alami. Karena yang paling baik itu adalah apa yang menjadi pengalaman kita. Jadi itu ya Mas Rosid ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Adi. Sami-sami ya. Bisa kembali. Ya Pak. Selamat siang Sarah. Siang ya. Tadi Pak Adi itu dengar informasi dari Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lainnya, katanya kamu tadi di kelas bertengkar dengan Mita. Apakah betul? Betul Pak, karena dia menyontek pekerjaan rumah saya, dan bukan pekerjaan rumah saja Pak, tetapi pekerjaan di kelas juga dia mencontek. Kalau saya tidak memberi contekan, dia bilang kalau saya itu pelit Pak. Seperti itu. Iya Pak. Berarti Sarah tadi emosi berarti. Iya Pak. Karena sudah menumpuk emosinya, akhirnya apa yang dilakukan Sarah tadi? Saya kesal Pak dan tidak sengaja merobek bukunya. Punya Mita kamu robek. Iya Pak. Kemudian kira-kira saya mengapresiasi betul ya, apa yang telah dilakukan Sarah, walaupun tadi Sarah itu emosinya meluap-luap, kemudian sudah mengendap mungkin, tetapi apa yang dilakukan Sarah dengan merobek kertas itu kira-kira betul atau tidak? Tidak Pak. Tidak ya. Tetapi saya lagi Padi mengapresiasi walaupun Sarah tadi merobek
Sarah tidak sampai emosinya meledak-ledak dalam arti Sarah kemudian main fisik sama Nita dan lain sebagainya. Padi betul-betul mengapresiasi. Berarti Sarah itu bisa mengontrol emosinya walaupun belum baik, tetapi ini menjadi pelajaran berharga bagi Sarah. Nah, kira-kira kemarin kan belum lama ini kita membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah Sarah pelajari? Saling menghormati dan menghargai. Tentunya di dalam kelas, agar kelas itu harmonis, semuanya nyaman, tentunya ya, terutama Sarah dan teman-teman lain tentu harus bisa menjaga kerukunan, keharmonisan di dalam kelas. Kalau perlu, Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, saya itu dilibatkan. Sekecil apapun laporan, saya akan menerimanya agar tujuan dari kelas semuanya warga kelas itu bisa betah di dalam kelas. Nah, selanjutnya tadi kan kamu sudah mengaku kalau merobek kertasnya ini. Kira-kira masalah ini bisa dibereskan atau tidak? Bisa. Kalau bisa, kira-kira cara atau kiat apa yang akan Sarah lakukan? Kira-kira Saya akan lebih sabar lagi kalau ada masalah. jika ada masalah akan lebih sabar lagi, dan tentunya saya tadi menghimbau agar jika ada permasalahan di kelas tentunya harus dilaporkan kepada wali kelas atau bapak ibu guru yang lainnya. Berarti permasalahan ini sudah clear Sarah. Pada intinya Sarah kurang bisa mengontrol emosi, walaupun saya yakin Sarah terus belajar sebagai manusia. Kita harus belajar terus menerus agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi ini berarti permasalahan sudah clear ya. Sudah, Pak. Ya, nanti bisa diselesaikan dengan baik. Karena itu ini juga sudah saya anggap oke, sudah selesai, ada solusi. Jadi Sarah bisa meninggalkan ruangan ini, kembali ke kelas, kemudian melanjutkan pelajaran yang baik. Terima kasih Sarah. Iya, Pak. Iya. Saya Rosi Dilama Diatama, saya dari kelas 11. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Adi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Adi karena saya telah diberikan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan selama ini. Dan insya Allah saya berjanji tidak akan mengulangi begadang dan bermain game berlarut-larut malam seperti yang kemarin-kemarin. Terima kasih. Ya, Sarah Devadilah dari kelas 11 seksi 3. Saya merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh Pak Adi. Saya belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas sesuai dengan keyakinan yang sudah kami sepakati. Terima kasih. Ibu, Bapak, ini tadi hasil aksi nyata saya yang mana itu skenario agar mereka juga istilahnya belajar dari apa yang saya pelajari, kemudian bisa menjadi tolok ukur kita semuanya bahwa gimana restitusi itu ketika jadi manajer itu seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin ketika kita menemukan yang namanya anak-anak itu sifatnya macam-macam ya Bapak Ibu. Ada kalau ketika ketemu sama koyim itu malah wajib itu malah buat kadang sakit-sakit. Diping Pak Samad. Diping terus kembali ke yang tadi. Iya. Krop dulu misal. Misal dulu. Gambar terus lah. Oh, mengeprek kan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada apa hal-hal yang bisa banyak dari panjenengan semuanya atas apa yang telah saya paparkan itu tadi. Sekali lagi ini tadi kita belajar bareng Bapak Ibu, bukan saya bermaksud untuk menggurui panjenengan semuanya. Saya
kan proses, Pak. Betul. Nah, ketika di lapangan itu kan yang namanya proses itu bisa cepat, bisa juga lama. Bisa ketika ada beberapa karakter dari anak itu yang hari ini misalkan melakukan kesalahan, dikasih bimbingan, dikasih atau dibangun kesadaran atau dibangunkan kesadaran terhadap kesalahan itu, ada yang sudah langsung bisa menerima dan sadar, ada juga yang belum, 2, 3, 4 kali bahkan sampai berkali-kali sampai puluhan kali itu belum juga sadar. Mungkin itu nanti masuk tipe ke kesadaran yang lama atau dia menyadarinya itu butuh tempo waktu yang lama. Nah, bagaimana solusi yang ditawarkan dari pihak Bapak Ibu guru ataupun sekolah ketika menangani atau mendapati dari anak-anak yang memang kesadaran itu lambat? Apakah akan dibiarkan sampai dia memang sadar atau membutuhkan salah satunya ada konsekuensi yang memang harus di ini? Yang kedua, kaitannya dengan budaya positif atau disiplin positif. Kalau dikatakan ada disiplin positif, berarti ada yang negatif, ya? Itu yang seperti apa? Nanti mau di ini. Dan satu lagi kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apakah sama dengan keyakinan sekolah? Kalau keyakinan kelas, pemahaman kami tadi, oh berarti setiap kelas itu membuat keyakinan atau kalau zaman dulu bisa dikatakan sebagai peraturan, tapi ini nanti akan bertransformasi menjadi keyakinan. Nah, bisa jadi keyakinan yang dibangun antara kelas satu dengan kelas yang lainnya itu berbeda-beda. Apakah ada patokan tersendiri? Oh nanti atau ada settingan dari awal, oh nanti membuat keyakinan kelasnya seperti ini, diizinkan atau tidak seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adiman. Selalu berbobot ketika bertanya Pak Iman. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu ini tadi yang disampaikan dari Bapak Adiman. Yang pertama tadi, ketika menemukan peserta didik yang tentunya bukan gabung semua angel seperti itu Bapak Ibu. Saya pribadi seorang guru yang belum lama di sini dan tentunya baru belajar tentang disiplin positif ini tadi. Saya kira untuk memberikan istilahnya arahan agar anak itu kembali ke fitrahnya sebagai seorang peserta didik yang baik, tentunya melalui proses yang misalkan dalam anak prosesnya panjang Bapak Ibu. Ketika menyentuh hatinya pun berkali-kali, kadang-kadang juga kesulitan, akhirnya perlu ditingkatkan, yang mana ada konsekuensi tentunya. Pengalaman dari yang lalu-lalu tentunya ketika saya paling ingat itu sama koyik gitu, orang tuanya sudah berkali-kali saya ketemu sama orang tua sulit bukan main, kemudian anaknya juga dirayu berkali-kali pun sulit sekali. Dan ini adalah termasuk anak yang spesial menurut saya, karena memang menyita banyak waktu pun kita sebagai guru selayaknya memang memberikan yang terbaik, mengingatkan terus-menerus itu tidak ada salahnya. Jadi pada intinya ketika menemukan anak-anak atau peserta didik yang berbeda-beda karakter, penanganannya juga berbeda. Nah, bisa ditingkatkan ke konsekuensi, kita review kembali apakah aturan itu masih mereka ingat, pun ketika belum ingat atau tidak ingat itu bisa ditunjukkan, oh ini ketika kamu bersalah ini konsekuensinya seperti ini, ataupun menggunakan papan skor atau skor ini skornya segini. Itu yang saya bisa sampaikan Pak Iman. Mungkin dari panjenengan mungkin ada disampaikan lagi Pak Iman. Mungkin Bapak Ibu. Yang kedua tadi apa Pak Iman tadi saya lupa. Yang kedua tadi soal. Yang kedua tadi apa Pak Selamat? Jenengan sekretaris saya itu Pak. Yang kedua tadi apa Bapak Ibu saya lupa. Dengan saya nggak ya. Oh iya, keyakinan kelas sama keyakinan sekolah itu menurut saya terima, materi yang saya terima itu berbeda. Karena apa, keyakinan sekolah kalau keyakinan kelas itu bersama-sama dengan kelas tersebut, pada intinya mereka berurun rembuk bersama-sama untuk memutuskan
kemudian ketika sudah dimasukkan dalam tempo waktu tertentu, udah beberapa kali pertemuan ada sesuatu hal yang perlu disepakati ulang, tentunya bisa direview ulang, kemudian bisa dimasukkan sekiranya belum dimasukkan, bisa dimasukkan di kesepakatan kelas itu tadi. Kalau sekolah saya belum pernah mendengar kesepakatan kelas dan lain sebagainya, tetapi untuk kesepakatan sekolah maksud saya, kesepakatan kelas itu saya mendengarnya langkahnya memang seperti itu, jadi berbeda baiknya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tadi saya lupa sekretaris saya itu jenengan itu tadi notulen sisa apa. Yang ketiga tadi apa tadi Bapak Ibu? Oh iya, disiplin negatif dan positif. Disiplin positif itu tadi kan apa yang kita sampaikan yang tadi kan disiplin positif tentang restitusi tadi. Jadi anak-anak tentunya ketika tidak disiplin diingatkan berkali-kali, kemudian apa kesepakatan kelas yang kira-kira mereka tidak setujui atau melanggar yang di posisi di bagian yang mana seperti itu. Kemudian kita bangun kesadaran diri mereka seperti apa. Nah, kalau disiplin negatif itu kan masuknya nanti masuknya di konsekuensi atau hukuman seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau penadasan materi tadi, atau mau urun rebuk dalam hal apapun, pengalaman panjenengan dan lain sebagainya. Mungkin badan mungkin. Ini Pak Kurniawan, Pak Anas, Pak Anas sudah, Belanda, Bu Desi tadi juga sudah. Pak Selamat mungkin sudah. Betul kemarin saya studi. Sambut. Kelangan. Sudah Pak Anas, wah Pak Anas selalu semangat Pak Anas, saya selalu Pak Anas. Walaupun dalam waktu apapun, entah masih siang, entah sudah sore, itu selalu semangat. Itu menjadi teladan bagi kita semuanya, terutama saya masih muda. Bapak Ibu, kalau apa buatnya? Menghargai teman. Ya, tentang menghargai sesama teman itu lebih seperti apa toleransinya, sedangkan kita sendiri di kalangan guru terutama itu banyak yang tidak menghargai. kita lihat sininya saja seperti itu, banyak perundungan. Terus bagaimana kita menerapkan toleransi itu kepada anak-anak, sedangkan gurunya saja kadang dalam bercanda sadar tidak sadar itu banyak perundungan seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Wanda atas pertanyaannya. Ya, Bu Wanda, di antara guru saja masih ada perundungan. Kalau saya dirundung apa yang tak ngerti. Caranya berbeda atau maaf. Walaupun kita hidup seharian itu di sini, tetapi teman satu dengan yang lain itu kan karakternya berbeda-beda. Saya yakin itu. Oleh karena itu tipe karakter teman-teman itu pasti kita juga sedikit tahu. Oleh karena itu kita harus bisa mengontrol diri sendiri lah. Bukan orang lain yang harus memahami kita, tetapi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, apakah menanggapi perundungan tersebut dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru tentunya juga harus bisa memberikan contoh yang baik ketika anak-anak baik dikandani ketika ada perundungan dan sebagainya. Nah, ini adalah budaya dari dulu SD saya, SD itu saya dirundung itu tahun-tahun itu Bapak Ibu, dirundung karena mohon maaf ya, karena orang tua dan lain sebagainya, dirundung beberapa tahun itu saya, karena saya sering maju lomba dan lain sebagainya. Saya kurang tahu karena apa. Dulu memang saya pernah cari duit, ini aku tahu, cari duit yang cari memalak, jadi seorang pemalak dulu. Akan tetapi akhirnya teman-teman belajar mengonter saya, akhirnya saya dirundung gantian, yang dirundung adalah saya. Jadi itu pembelajaran ganda bagi saya. Dan ini
sulit sekali Bapak Ibu. Pada prakteknya itu sulit. Ada kelas yang sulit untuk dikendalikan atau sulit untuk kompak dan lain sebagainya. Kemarin itu saya pernah membuat angket Bapak Ibu ketika akhir semester kemarin. Kira-kira senang nggak untuk pembelajaran padi seperti itu. Kemudian apa yang kurang dari saya? Apa yang lebih dari saya? Yang menyenangkan apa? Nah, besok ketika tidak diajar saya terus responnya seperti apa dan lain sebagainya. Ada beberapa anak, 1 atau 2 orang yang tiba-tiba itu saya tidak mencantumkan nama di situ. Jadi nonek semuanya. Mari cep dengan lu mau apa? saya tadi gitu aku agak kayak angkat kan. Saya tahu itu kelas 11, saya itu otomotif ya, saya itu tahu kelas apa otomotif, tapi menyamarkan diri menjadi 10 tes dan tetapi saya tidak mencari anak tersebut dan mungkin ketika nanti bertemu pun saya akan menyinggung sedikit mau mengaku atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting saya tahu lah karakter anak-anak seperti apa, walaupun 2 tahun juga bareng-bareng dan lain sebagainya, walaupun mereka kelihatan akrab tapi di belakang kok seperti ini ya. Walaupun respon mereka kebanyakan positif kok, banyak positif, hanya 1-2 orang itu tadi yang saya ceritakan. Jadi saya mari bersama-sama Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali anak-anak agar tetap tidak melakukan bullying, tidak melakukan kejahatan dengan teman-temannya dan lain sebagainya, agar di sekolah ini tentunya menjadi sekolah yang ramah anak, nyaman buat semuanya, termasuk kita sebagai guru. Guru itu juga agar kerjanya nyaman dan lain sebagainya, kita harus menjaga satu sama lain seperti itu, menjaga hati satu sama lain. Yang lainnya mungkin sudah Pak Selamat? Sudah. Yuk, selanjutnya Pak Selamat yang terakhir. Demikian Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang kita terima pada siang hari ini tentunya membawa kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum.